Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai salah satu amalan yang sering kita lakukan sebagai umat Islam, yaitu tahlilan. Tahlilan merupakan amalan yang berisi bacaan kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tahlil bisa menjadi amalan yang sangat berarti bagi kita, terutama ketika dilakukan dalam rangka mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dalam tradisi umat Islam, tahlilan sering dilakukan oleh keluarga atau kerabat yang telah ditinggalkan sebagai bentuk doa dan harapan untuk memperoleh keberkahan serta mengurangi beban dari orang yang sudah meninggal. Tahlilan sendiri berasal dari kata tahlil yang berarti mengucap kalimat la ilaha illallah. Tahlilan secara praktis adalah membaca kalimat tersebut dengan penuh kekhusyukan. Tahlilan biasanya dilakukan dalam rangka mendoakan orang yang telah wafat, namun bisa juga sebagai bentuk zikir atau pengingat kepada Allah yang Maha Esa. Di dalam tahlilan, kita mengingat bahwa hidup ini sangat sementara. Setiap makhluk yang hidup pasti akan meninggal. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk melakukan tahlilan, doa, dan amal baik untuk arwahnya. Ini merupakan bentuk kasih sayang dan penghormatan kita terhadap orang yang telah pergi, serta harapan kita agar mereka mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian masyarakat mungkin bertanya-tanya mengenai hukum tahlilan. Apakah tahlilan ini diperintahkan dalam agama atau hanya merupakan kebiasaan turun-temurun? Tahlilan sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau hadis sebagai amalan yang harus dilakukan. Namun, esensi dari tahlilan adalah mengucapkan kalimat tauhid dan berdoa untuk orang yang meninggal, yang jelas diperintahkan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Ia kana bunda ya kana stain, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Engkaulah kami. Begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW yang mendorong umatnya untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Namun, tahlilan yang dilakukan dengan cara berkumpul bersama untuk mengingat Allah dan mendoakan orang yang sudah wafat tidak ada larangan dalam agama, selama tidak disertai dengan amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti berlebihan dalam ritual atau menyimpang dari syariat. Tahlilan memiliki banyak tujuan yang baik. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, mendoakan orang yang telah wafat. Pastinya, ketika seseorang meninggal, keluarga dan kerabatnya berusaha memberikan doa agar arwah orang yang meninggal mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Doa yang dipanjatkan dalam tahlilan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya amal anak Adam terputus ketika dia meninggal dunia, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tujuan tahlilan adalah untuk mengingat kematian dan akhirat. Salah satu tujuan utama tahlilan adalah untuk mengingatkan kita tentang kematian yang pasti akan datang. Tahlilan menjadi sarana untuk merenungkan kehidupan dunia yang sementara dan mengingatkan kita agar senantiasa mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat yang abadi. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian yang dapat mengurangi kenikmatan dunia." Hadis riwayat Tirmizi. Manfaat tahlilan yang ketiga yaitu dapat mengeratkan tali silaturahim. Tahlilan juga berfungsi untuk mempererat hubungan antar sesama umat Islam.
Ketika tahlilan dilakukan secara bersama-sama, baik di masjid atau di rumah, hal ini menjadi sarana untuk bersilaturahim dan saling berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Ini adalah bentuk ukhuwah Islamiyah yang patut kita jaga dan pelihara. Pelaksanaan tahlilan dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada kebiasaan dan adat yang ada di masyarakat. Namun pada dasarnya, tahlilan adalah membaca doa-doa dan zikir untuk orang yang telah meninggal. Beberapa bacaan yang sering dibaca dalam tahlilan antara lain yaitu yang pertama bacaan tahlil la ilaha illallah, yang kedua yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga doa untuk orang yang meninggal, memohon ampunan dan rahmat Allah agar orang yang telah meninggal mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Ada juga yang menambahkan dengan membaca surat Yasin atau doa-doa lainnya yang baik untuk arwah. Selain dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal, kita juga bisa menjadikan tahlilan sebagai amalan rutin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita mengingatkan diri kita tentang keesaan Allah dan memohon pertolongannya. Mengingat Allah dengan zikir dapat membawa ketenangan hati dan memperkuat iman kita. Akhir kata, marilah kita merenungkan kembali tujuan dari tahlilan ini, yaitu mengingat kematian, memohon ampun, dan rahmat Allah untuk orang yang telah meninggal, serta mempererat ukhuwah antar sesama umat Islam. Jangan biarkan kematian menjauhkan kita dari kebaikan dan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan petunjuknya kepada kita semua. Mari kita senantiasa berdoa dan berusaha untuk mempersiapkan diri agar kelak kita memperoleh tempat yang terbaik di sisinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.